Halo, selamat pagi, Pak Ian. Selamat pagi, Bu Eni. Halo, Assalamualaikum. Pak Ian kondisi mute, sorry. Halo, Assalamualaikum. Halo. Cek audio, Ibu Heni. Sebentar, saya cek mikrofon dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Mas Dinsa, selamat bergabung. Waalaikumsalam. Mendengar suara saya ya, dengan jelas ya? Ya, sip, Yan, aman. Assalamualaikum, selamat pagi. Mas Adit sudah bergabung di acara Stadium Jenderal. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Ian. Assalamualaikum, selamat bergabung, Mr. Jovan. Ya, sure. Mohon izin, Ibu Heni. Halo, iya Pak Ian, sebentar. Oh, sudah jelas sekarang suaranya. Tapi mikrofonnya agak error, tadi saya perbaiki dulu. Ripon gimana Pak Ian? Mohon izin,
karena Ibu Kepala berhalangan hadir, nanti akan dibantu oleh Kepala Departemen Pemasaran kami, Mas Aditya Suci, untuk sambutannya. Iya. Oh, namanya siapa, Pak Ian? Pak Aditya Suci. Bisa diketikkan di chat mungkin dengan gelarnya nanti biar saya sapa. Terima kasih, Pak Ian. Sama-sama. Titik more. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Tini, selamat bergabung untuk acara pagi hari ini. Selamat pagi semua, selamat pagi Mas Ian. Baik, Ibu Heni mohon izin untuk kami mulai segera, karena peserta sudah banyak yang hadir. Oke Pak, iya baik silakan. Silakan. Untuk Taruna-Taruni semuanya tolong di on-kan kameranya ya. Semuanya on kamera. Sudah? Karena acara sudah dimulai. Oke, monggo Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya seluruh peserta Taruna-Taruni Stimario pada agenda Stadium General pagi hari ini. Kemudian sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada acara Stadium General pagi hari ini. Yaitu pertama nanti akan ada sambutan dari Kepala UPT Bahasa Stimario, yang terhormat Ibu Heni Dwi Irianti, SPD MPD. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Silaks UI, Ibu Lisda Iswari ST MSc, yang diwakili oleh Bapak Aditya Suci, SPT selaku Kepala Departemen Pemasaran Silaks UI. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan program dan informasi akademik yang akan diwakili oleh Kepala Akademik Silaks UI, yaitu Ibu Supriyatin SPD. Kemudian dilanjutkan sesi motivasi
yang akan diisi oleh narasumber kami, Mr. Jovan. Kemudian di akhir acara nanti akan ada penutup. Dan tidak lupa nanti untuk seluruh taruna-taruni Stimario, bagi yang akan bertanya akan mendapatkan door prize atau merchandise dari kami. Silakan nanti partisipasinya untuk seluruh peserta pada pagi hari ini, terutama untuk taruna-taruni Stimario. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami akan memulai acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama kami persilakan Ibu Kepala UPT Bahasa Stimario, Ibu Heni Dwi Irianti SPD MPD untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan. Posisi masih mute. Guys, saya izin share screen ya, Pak Ian dan tim ya. Monggo Ibu. Iya. Sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hello, good morning everybody. Good morning, Miss. Morning, Miss. Saya hanya mendengar 5 suara kayaknya ini. 5 suara padahal ada 40-an taruna-taruni di sini. Halo, good morning everybody. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Nambah 30, masih 10-an lagi kayaknya. Halo, good morning everybody. Good morning, Miss. Morning, Miss. Good, very good. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang di Stadium General Pelatihan English Conversation ya. Yang terhormat Kepala Silak UII yang diwakili oleh Bapak Aditya Suci. Kemudian ada Pak Ian juga selaku perwakilan ya Pak ya dari program pelatihan English Conversation di Silak UII. Dan juga para taruna-taruni yang berbahagia, semoga kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Oke, perkenalkan saya Heni Dwi Irianti, saya selaku Kepala UPT Bahasa Stimario. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pelatihan English Conversation di periode Agustus 2021 ini. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Nah, sebelumnya saya berterima kasih sekali ya Pak. Kami menyampaikan terima kasih kepada SILAX atau Center for International Language and Cultural Studies Universitas Islam Indonesia yang kembali telah memberikan fasilitas kepada kami ya atas kerjasama yang kita jalin Kampus Stimario dengan Silak UII ini. Jadi kita bisa melaksanakan EC atau English Conversation di bulan Agustus 2021 dan ini periode kedua setelah tahun kemarin kita alhamdulillah sukses melaksanakannya ya Pak Ian. Ya, jadi perlu diketahui oleh taruna-taruniku semuanya, pelatihan ini adalah bersifat wajib ya. Kalian bisa lihat di share saya itu ada SK-nya. Jadi ini semua berdasarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta ya. Ada nomornya, ada butir pasal-pasalnya, kemudian ada di situ tertulis kewajiban taruna mengikuti pelatihan
English Conversation bagi semua program studi. Nah, jadi program ini sebenarnya adalah alternatif. Jadi dulunya kita ada yang namanya pelatihan bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare ya, di Kediri, tapi karena COVID, jadinya kita alihkan ke online semuanya. Ya, kita lihat nanti kondisi ke depan. Apakah kita masih akan online seperti ini? Yang mana kita akan terus bekerja sama ya dengan Silak UI atau nanti sudah kembali ke kondisi yang lebih baik. Oke, kemudian ini adalah laporan dari peserta di bulan ini. Jadi total peserta ada 50 orang, seperti yang terlihat di layar. Ya, jadi total peserta 50 ini terbagi menjadi 4 prodi. Saya cukup bahagia ya karena target terlampaui ya sekitar 50, kemarin target saya 40, ya sekitar 40-45 seperti itu. Jadi prodi S1 transportasi ada 11 orang, kemudian prodi D3 MTL ini hanya 6 orang karena memang tidak jadi sasaran utama. Kemudian ada prodi D3 nautika ini 19 orang dan sisanya prodi D3 permesanan kapal ada 14 orang. Oke. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, jadi harap diperhatikan ya, ini semuanya adalah tahapan pelatihan yang akan kalian laksanakan ya. Adapun detailnya nanti mungkin akan disampaikan oleh pihak Silak UII, itu dari pihak akademiknya akan menjelaskan detail teknis pelaksanaan dan semuanya. Jadi perlu diketahui kalian sekarang ada di lantai 2. Kemarin 7 Agustus kalian di lantai 1, yaitu diagnostic task, itu namanya pre-test ya, untuk penempatan level kemampuan kalian. Kemudian hari ini 14 Agustus kalian berada di stadium general. Ya. Kemudian nanti 16 Agustus akan kita mulai ya Pak Ian, benar ya? Jadi insya Allah hari Senin kita sudah mulai pelatihan. Yes, ada 14 kali pertemuan. Nanti akan dijelaskan detailnya seminggu 3 kali dan pelatihan dilaksanakan secara online setiap malam hari. Ya, jadi ini tidak akan mengganggu aktivitas perkuliahan kalian. Kemudian yang terakhir, kalian akan mengikuti yang namanya final test. Jadi final test ini akan dilaksanakan 1 kali, berupa tes lisan juga seperti kemarin, tapi akan ada sedikit variasi begitu ya, berupa percakapan begitu, tidak lagi dengan tutor biasanya atau instruktur, tapi dengan teman kalian sejawat seperti itu. Dan kalian akan dinyatakan lulus pelatihan dan mendapatkan sertifikat beserta nilainya, predikatnya, apakah lulus dengan memuaskan atau cukup atau kurang, seperti itu. Itu untuk tahapan pelatihannya. Kemudian next, nah ini saya coba berpositif thinking Mbak Ian ya. Jadi ini anak-anak kami sekarang ya, mereka mungkin saja, tanda kutip ya, kami coba berpikir positif, mereka punya banyak sekali di mind mereka, di pikiran mereka, bahasa Inggris ya. Artinya mereka punya bekal sebenarnya gitu kan, tapi entah cukup atau tidak, porsi mereka latihan bahasa Inggris, mengucapkannya, speaking practice-nya, itu sangat kecil. Jadi nanti kami mohon kepada tim Silak dari UII gitu kan, untuk bisa membantu kami dalam memaksimalkan kemampuan mereka begitu untuk bagaimana mereka bisa confident, mereka bisa mampu bercakap-cakap dalam bahasa Inggris seperti itu. Oke, itu mungkin dari saya Pak Ian. Untuk selebihnya nanti kita bisa diskusikan lewat sesi tanya jawab dan lain-lain. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Heni selaku Kepala UPT Bahasa Stimario. Kemudian berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala Silak UI yang akan diwakili oleh Bapak Aditya Suti SPT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mr. Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Good? Morning, I'm fine. Senang, ya baik. Senang sekali
bisa hadir di sini. Thank you for having us this morning. Yang kami hormati Miss Heni Dwi Irianti SPD MPD ya, selaku Kepala UPT Prasasti Mario, Bapak Ibu dosen, kemudian rekan-rekan silaks dan juga taruna-taruni di Stimario yang kami banggakan. Jadi yang pertama, sesi ini seharusnya diisi oleh Ibu Kepala Silaks ya, Ibu Lisda Iswari STM MSc, namun baru saja tadi jam 10 kurang 5 menit barangkali tadi mengkotak bahwa beliau kurang fit begitu, kemudian mohon izin untuk tidak bisa mengikuti agenda pada pagi hari ini, sehingga mohon izin untuk kami mewakili. Yang selanjutnya Ibu Lisda juga menyampaikan salam kepada Miss Heni Dwi Irianti SPD MPD dan juga adik-adik taruna-taruni semuanya. Yang selanjutnya kami mengucapkan terima kasih. Yang pertama, terima kasih sekali atas kepercayaan ya yang telah diberikan kepada Silaks UI dari UPT Bahasa Stimario khususnya. Dan ini adalah sudah kerjasama yang kedua jika tidak salah, seperti yang tadi disampaikan Miss Heni. Kami sangat mengapresiasi sekali ya. Dan tentunya kami sangat terbuka ya, baik untuk Miss Heni dan juga taruna-taruni semuanya untuk pelaksanaan program ini. Kami sangat terbuka bila nanti selama program akan ada masukan ya, ataupun saran ataupun evaluasi begitu, baik selama program maupun pasca program. Terutama untuk Miss Heni Dwi Irianti dan UPT Bahasa ya, monggo nanti kami sangat terbuka sekali demi perbaikan program ini ke depannya. Kami sangat berkomitmen, pada prinsipnya kami berkomitmen untuk bisa menjadi mitra dalam pengembangan kompetensi bahasa Inggris ini untuk adik-adik taruna-taruni di Stimario. Selain evaluasi juga kami terbuka juga Bu Heni Dwi Irianti ya, untuk mungkin ada rencana pengembangan program, karena di Silaks ini there are so many programs in Silaks ya, dari bahasa Inggris saja tidak hanya speaking, ada program-program yang lain begitu. Barangkali juga adik-adik taruna-taruni juga ada rencana untuk pengembangan kompetensi bahasa asing lain, misalnya bahasa Korea, bahasa Mandarin, Jepang dan lain-lain. Insya Allah kami juga siap bila mana nanti akan ada rencana untuk arah pengembangan program itu. Ya, kemudian program yang kedua ini masih sama ya, Mr. Ian ya, dengan yang kemarin ya. Jadi nanti materinya adalah tentang conversation ya, conversation adalah speaking skills. Jadi melihat presentasi Ibu Heni menarik sekali ya. Jadi tentang English in my mind dan aktual begitu. Ngomong-ngomong soal speaking practice ya, ini saya juga ingin sedikit berpromosi ini. Jadi selain mungkin adik-adik taruna-taruni nanti mengikuti program ini ya secara formal dalam kelas, kami ingin mengenalkan. Jadi di Silaks ini ada yang namanya program yang itu sangat cocok sekali untuk membantu adik-adik atau teman-teman untuk mengembangkan kemampuan speakingnya ya, terutama speaking practice, karena speaking practice itu kan berarti harus ada lawan bicara ya. Ya ngomong sendiri bisa sih, tapi kan kalau ada teman bicaranya itu akan lebih bagus lagi. Harus ada wadahnya. Nah, kelas ini salah satunya untuk sebagai wadah itu. Di luar itu sebagai suplemen program, jika teman-teman berminat di Silaks ada yang namanya Speak Up English Community ya. Speak Up English Community itu jadi ada acara semacam komunitas begitu, terbuka untuk siapa saja. Teman-teman taruna-taruni boleh sekali bergabung di sana. Kita akan ada agenda setiap minggu satu kali, sementara jadwalnya di hari Jumat malam begitu. Jadi tidak akan mengganggu kegiatan utamanya, misal kuliah begitu, karena itu di luar office hour. Kemudian di sana nanti kita akan mendatangkan, jadi setiap minggu akan mendatangkan presenter-presenter untuk membawakan topik-topik yang macam-macam, tidak selalu tentang bahasa Inggris. Hanya saja memang di sana akan kita sampaikan dalam bahasa Inggris begitu. Artinya nanti komunitas di sana akan mengikuti presentasi itu. Kemudian ada juga forum group discussion. Jadi di forum group discussion ini teman-teman bisa mempraktekkan kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Dan jangan khawatir, di sana nanti akan ada
fasilitator yang mendampingi. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan nih, jadi yang sudah didapat di kelas ini mungkin nanti sambil untuk suplemennya ya bisa dipraktekkan di sana teman-teman, ya ngomong aja semampunya dalam bahasa Inggris, itu sangat bagus sekali. Dan yang paling penting ini gratis teman-teman. Seperti itu. Moga nanti kalau ada yang berminat mungkin Mr. Ian bisa share infonya ke teman-teman taruna-taruni di sini sebagai suplemen program untuk program ini. Itu kemudian setelah ini nanti ada Mr. Jovan, itu adalah senior teacher kami. Selamat datang Mr. Jovan, terima kasih sudah join untuk hari ini. Nanti akan memberikan sesi motivasi ya teman-teman, karena motivasi dalam bahasa Inggris ini salah satu hal yang penting juga, karena kita tahu ya belajar bahasa Inggris ini kan tidak bisa instan, tapi harus continue juga. Jadi kalau mau continue kan harus ada motivasi begitu ya. Ya artinya begini. Seseorang dengan kemampuan bahasa Inggris yang bagus, katakanlah ya TOEFL-nya mungkin 500 ke atas, tapi dalam jangka waktu 1-2 tahun tidak diasah sama sekali, itu bisa jadi dia akan kembali ke titik awal begitu. Jadi memang harapannya nanti setelah program ini teman-teman tetap termotivasi untuk belajar ya, belajar bahasa Inggris. Tidak harus dengan Silax ya, bisa sendiri atau mungkin dengan siapapun. Nah ini mudah-mudahan motivasi nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan nanti juga akan ada sesi dari bagian akademik kami. Di sini sudah ada juga Miss Tini ya. Miss Tini nanti akan menjelaskan secara rinci programnya akan seperti apa. Mungkin itu saja Ibu Heni dan adik-adik taruna-taruni semua. Kami ucapkan selamat mengikuti program ini. Semoga program ini bisa membawa dampak yang positif, bisa bermanfaat, bisa menjadi hal yang baik untuk teman-teman semua, bahkan sampai nanti lulus dari Stimario. Mungkin seperti itu. Matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aditya Suci selaku Kepala Departemen Pemasaran Silax UI mewakili Ibu Lisda Iswari. Kemudian kami lanjutkan acara selanjutnya yaitu pemaparan program dan informasi akademik yang akan dibantu oleh Ibu Supriyatin SPD selaku Kepala Akademik Silax UI. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Ian atas waktunya. Terima kasih juga Mas Adit. Kami sampaikan terima kasih juga special for Miss atau Ibu Heni Dwi Irianti, SPD MPD, atas kesempatan yang kedua kalinya diberikan kepada kami mempercayakan program ini kepada Silax Universitas Islam Indonesia. Ya, perkenalkan nama saya adalah Supriyati, biasa dipanggil Miss Tini. Saya adalah perwakilan dari Departemen Akademik yang akan menginformasikan terkait dengan program English Conversation untuk Stimario ini. Izinkan saya untuk men-share screen PowerPoint, bantu saya. Oke, di sini sudah terlihat. Baik, English Conversation Program Stimario bekerja sama dengan Silax Universitas Islam Indonesia untuk periode di bulan Agustus ini adalah kerjasama tahap kedua. Insya Allah mudah-mudahan tetap berlanjut ya Miss Heni, insya Allah. Oke, jadi di sini programnya sama dengan tahap yang pertama, yakni kalau tidak salah di bulan Februari sudah terlaksana program kelas English Conversation dan sudah selesai programnya. Nanti akan ada informasi laporan juga dari Mas Ian. Kemudian saya akan memaparkan terkait dengan informasi program English Conversation for Marine Crew. Apa aja sih yang ada di sana? Materi apa aja sih yang akan kita terima nanti? Ya, di sini rekan-rekan semua, taruni dan taruna dari Stimario akan mempelajari tentang personal info. Jadi you have to introduce yourself, how to express yourself, and ya kaitannya juga dengan profesi nanti. Kemudian ada daily routine on board. Kenapa ini? Karena ini spesifik untuk Stimario. Jadi memang topik atau situasinya disesuaikan. Kemudian ada preposition on place,
geographic location, agreement, like and dislike, work activities, countable and uncountable, on cargo, and banyak lagi. Jadi saya tidak bisa nanti menginfokan di sini semua, nanti rekan-rekan semua bisa menyampaikan, bisa melihat di general overview, ya nanti akan diinformasikan oleh pengajar. Kemudian, berapa sih jumlah pertemuannya? Jadi total pertemuan untuk program ini adalah 15 kali pertemuan, di mana 13 kali pertemuannya adalah pembelajaran, kemudian 1 kali untuk mid test, dan juga 1 kali untuk final test. Tetapi karena di sini sifatnya obligatory, seperti yang disampaikan oleh Miss Henny, ada kualifikasi untuk ikut final test. Jadi ada persyaratannya untuk ikut final test. Para taruna dan taruni harus setidaknya mengikuti kelas minimal 70% dari total meeting. Sehingga kalau dari 15 pertemuan, maka paling tidak maksimal adalah 4 kali absen atau tidak hadir. Jadi tolong dipertimbangkan baik-baik, jika ingin izin, ingin absen, bisa memang konfirmasi kepada pengajarnya, tetapi harus benar-benar diperhitungkan. Karena nanti kesempatan absennya hanya 4 kali. Jika lebih dari 4 kali, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti final test. Di mana nanti kalau tidak ikut final test, besar kemungkinan tidak akan lulus dari program ini. Oke. Selanjutnya, rules and regulation terkait dengan tadi informasi 70%, ada juga informasi tentang scoring atau penilaian dari program ini, yang biasanya berdasarkan pada 4 term atau 4 aspek, yakni ada class attendance, kemudian assignment. Assignment itu nanti ada tugas-tugas, keaktifan kelas, dan yang lainnya. Kemudian mid test dan juga final test. Masing-masing sudah ada porsi prosentasenya. Untuk class attendance 15%, kemudian assignments dan juga keaktifan di kelas 15%. Jadi jangan khawatir buat teman-teman, karena ini adalah program conversation. Jadi kalau conversation itu butuh interaksi dari beberapa pihak, jadi tidak hanya satu, maka keaktifan mahasiswa atau keaktifan taruna dan taruni di kelas juga akan mendapatkan persentase penilaian. Pastikan Anda tidak menyanyiakan kesempatan 15% ini dengan aktif di kelas dan juga mengerjakan tugasnya. Selanjutnya, selama pandemi semua kelas memang akan dilaksanakan secara online, di mana kelas ini nanti sistemnya blended learning atau pembelajaran yang menggabungkan antara sesi sinkron dan asinkron. Sesi sinkron biasanya adalah sesi tatap muka langsung, tetapi secara virtual melalui Zoom. Dan asinkron biasanya adalah sesi yang tidak tatap muka langsung, tetapi nanti mungkin kita akan menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, dan juga komunikasi via WhatsApp group untuk feedback-nya dan yang lainnya. Jadi pastikan Anda tetap aktif baik di sesi sinkron maupun asinkron. Kemudian insya Allah kelas ini akan dimulai hari Senin depan, tanggal 16 Agustus 2021, dan semua kelas akan dilaksanakan pada malam hari, yakni pukul 18.30, karena ini nanti supaya tidak bertabrakan atau berbenturan jadwalnya dengan perkuliahan. Oke, selanjutnya jadwal. Dari hasil diagnostik tes kemarin, kita telah membagi kelas menjadi 3 kelas dari 50 taruna dan taruni. Kita bagi menjadi 3 kelas, yakni kelas A, B, dan C dengan jadwalnya masing-masing. Untuk kelas A, jadwalnya adalah setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis, pukul 18.30 dengan Miss Rani. Oke, Miss Rani merupakan pengajar Silaks UII yang juga beliau sangat cukup berpengalaman menghandle kelas conversation, dan do not hesitate to ask her in any kind of question that you have.
Oke, kemudian yang kelas B, oke, jadwalnya adalah setiap hari Senin, setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis pukul 18.30. Siapa pengajarnya? Yakni adalah Mr. Jovan. Oke, Mr. Jovan juga nanti akan memberikan sesi motivasi. You are lucky to have him in this class, karena Mr. Jovan orangnya, atau biasa dipanggil Mr. Joe, orangnya sangat seru. Kemudian yang ketiga, kelas C atau C class, jadwalnya adalah setiap Rabu, Kamis, Halo, Assalamualaikum Miss Tini. Nampaknya ada kendala koneksi internet ya. Baik, kita tunggu sebentar. Miss Tini akan segera bergabung kembali. ya, mohon maaf kendala teknis kelas online. Biasanya memang koneksi sangat berpengaruh terhadap kelancaran, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak putus lagi sampai dengan sesi akhir ya. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi adalah jadwal kelas A, B, dan C. Sebelum saya informasikan siapa aja sih yang ada di kelas A, kelas B, dan kelas C, saya akan memperkenalkan dulu pengajar silaksnya. Kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Untuk kelas A, saya akan perkenalkan Miss Fitria Sylvia Maharani SPD atau biasa yang dipanggil Miss Rani. Beliau adalah lulusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sarjana Wiyata, dan seperti yang saya sampaikan, beliau sangat berpengalaman menghandle kelas-kelas percakapan ataupun kelas grammar. Oke, di sini ada Miss Rani. Mungkin Miss Rani bisa say hi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi Miss Rani. Ada yang mau disampaikan, Miss Rani? Oke, mungkin terkendala sinyal juga, jadi memang suara agak putus-putus. Kemudian pengajar yang kedua adalah Mr. Jovan atau biasa dipanggil Mr. Joe. Beliau adalah pengajar senior silaks. Spesialisnya adalah memang English enthusiast. Jadi beliau sering sekali sharing tentang pembelajaran bahasa Inggris. Oke, Mr. Joe. Say hi, Mr. Joe, please. Hi, Miss Tini. I'm so sorry, still muted. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih Mr. Joe. Nanti kalian akan mengenal lebih jauh di hari ini juga setelah sesi ini dengan Mr. Joe, dan kalian akan selalu kangen dengan beliau. Oke, selanjutnya Miss Miss Winda, atau dengan nama lengkapnya adalah Miss Winda Rosita Dewi SSMA. Beliau adalah sarjana sastra Inggris dari UNY dan S2-nya juga di Magister Sastra UGM. Beliau juga adalah pengajar silaks. Beliau tidak hanya mengajar kelas conversation, tapi juga beliau mengajar academic writing, test preparation, dan yang lainnya. Oke, Miss Winda, say hi, Miss Winda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi Miss Winda. Nanti teman-teman yang di kelas C akan bertemu secara intensif dengan beliau. Terima kasih kepada para pengajar. Ya, saya akan lanjutkan. Informasi selanjutnya adalah
Siapa saja yang berada di kelas A, B, dan C? Ya, silakan rekan-rekan semua dicek namanya ada di kelas mana. Ini adalah informasi taruna dan taruni yang berada di kelas A. Oke, silakan dicek. Jika sudah ada, saya akan lanjutkan informasi ke kelas B. Oke, ini adalah nama-nama taruna dan taruni yang ada atau yang bergabung di kelas B. Silakan dicermati nama kalian ada berada di mana. Nanti saya akan share slide yang sebelumnya, jadwal kalian untuk bisa dicatat. Kelas B. Kemudian yang di kelas C. Ya, di sini ada Mas Muhammad Febrian Saputro, Mas Afandli, dan yang lainnya. Oke, baik. Sudah dicermati semua kelasnya. Nah, ini jadwalnya. Silakan, tadi sudah ketemu nama saya ada di kelas mana, kemudian jadwal saya ada di mana. Ini dia jadwalnya. Apakah ada rekan-rekan yang belum atau teman-teman taruna dan taruni yang namanya belum tercantum di kelas A, B, atau C? Silahkan nanti konfirmasi kepada Bapak Ian untuk kita cek ulang datanya. Oke, baik. Itu tadi informasi dari saya berkaitan dengan program dan juga informasi tentang akademik informasi tentang program English Conversation di SILAX Universitas Islam Indonesia. Oke, jika ada pertanyaan silakan, saya persilahkan. Seperti tadi kata Mas Ian, kalau aktif dan bertanya baik di sesi ini atau nanti, mungkin di sesinya Mr. Jovan, jangan ragu. Jangan sampai kehilangan kesempatan, karena akan ada door prize ya, Mr. Ian ya. Betul, Ibu, betul. Nah, door prize-nya untuk berapa orang, Mr. Ian? Nanti ada 5 kandidat. Oke, jadi ada 5 kandidat. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Pastikan rekan-rekan semua berlomba untuk mendapatkan door prize yang menarik dari SILAX Universitas Islam Indonesia. Oke, jika tidak ada pertanyaan, sekian dari saya. Izin Ibu Tini, ada satu penanya atas nama Mr. Muladi. Oke, ya, silahkan. Kami persilahkan Mr. Muladi jika ada pertanyaan. Siap. Oh ya, Mr. Muladi raise his hand. Siap. Ya. Silakan Mr. Muladi. Ini apa? Slide-nya tadi terlalu cepat, Bu. Belum dilihat. Oke. Berarti untuk slide yang kelas, informasi kelas ya? Siap, Bu. Pembagian kelas A, B, dan C. Baik, saya akan share ulang kembali. Oke, saya akan share ulang kembali. Sebentar. Tidak merespon ya. Oke, ulangi. Oke, dimulai dari kelas A. Apakah sudah terlihat? Siap, oke. sudah, Bu. Silakan yang kelas A dicermati. Informasi pembagian kelas ini juga nanti akan kita share di grup WhatsApp ya Mas ya. Nanti rekan-rekan semua punya grup WhatsApp ya dengan pengajarnya ya? Betul. Atau punya grup WhatsApp gabungan Mas? Ada Ibu, jadi ada WhatsApp internal yang dibuat oleh Stimario dan nanti untuk kelasnya akan kami buatkan kembali sesuai dengan masing-masing grup. Oke, siap. Jadi ya, jika kehilangan kesempatan informasi ini, teman-teman juga akan secara otomatis diundang ke grup WhatsApp masing-masing kelas. Oke, ini kelas A. Kemudian ini taruna dan taruni yang bergabung di kelas B. Oke, silahkan dicermati. Selanjutnya, kita move ke kelas C. Ini dia nama-nama yang ada di grup kelas C. Mulai dari Rafiq Ramadan, Siti Hardianti, Mas Topan, Mas Ferry, Mas Wildan, Mas Zainal, Mas Huda, dan Mas Rafiq, serta yang ada di sampingnya juga ada Mas Prayuda, Mas Paskalius, Mas Miss ya, Ocha Febri,
dan Miss Nungki mungkin ya. Kemudian Mas Sehu, Amul, Hasan, Mas Habib Zain, Mas Alvan, dan Mas Afandli, serta Mas Febrian Saputra. Oke, untuk jadwalnya saya informasi kembali. Ini adalah jadwal di kelas A, B, dan C. Izin menyampaikan seperti yang tadi disampaikan oleh Mr. Adit bahwa memang benar setiap hari Jumat malam kita akan ada speaking community English, speaking English community. Teman-teman di sana sangat bisa welcome untuk join ke komunitas tersebut. Tapi mungkin bagi yang jadwal kelasnya hari Jumat malam, tidak perlu khawatir. Kalian tetap bisa ikut setelah kelas berakhir nanti kalau programnya sudah berakhir. Mungkin bisa diinfo juga Miss Heni Dwi Irianti yang untuk program sebelumnya di bulan Februari, kelas English Conversation bisa gabung di Speak Up Community. Nanti informasi detailnya akan di-share oleh Mas Ian. Oke? Baik. Oke, siap Ibu Dini. Terima kasih. Sama-sama, Ibu Heni. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti kalau ada yang masih ketinggalan, jangan khawatir karena informasi ini akan di-share di grup kelas, di grup gabungan kelas, kemudian nanti kalian juga akan di-invite untuk masuk di grup kelas masing-masing. Baik. Demikian informasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Miss Tini atas pemaparan program dan informasi akademik. Kemudian untuk acara selanjutnya akan ada sesi motivasi yang akan diisi oleh motivator kami dari Silaks UI yaitu Mr. Jovan. Silakan nanti peserta taruna-taruni jika ada pertanyaan akan kami berikan merchandise atau door prize nanti, silakan. Ada 5 penanya, nanti akan kita berikan hadiah menarik. Untuk Mr. Jovan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mr. Ian. Cek voice, suara saya kedengaran ya Mas Ian ya? Ya. Jelas, Mister, jelas. Baik. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu teman-teman hari ini. Good morning everyone. Good morning, Mister. All right. So first of all, thank you very much for the nice introduction. Morning, Mr. Ian. sir. Hi, good morning. Oke, pertama terima kasih Mr. Ian introduction-nya luar biasa. Saya malah jadi khawatir nanti teman-teman di sini jadi ekspektasinya tinggi gitu ya. So first of all, I'm not a motivator. I'm just someone who loves to share. So I'm just going to share with you about English, and you may ask anything. It means like anything, okay? Apa aja boleh ditanyakan kalau memang mau ditanyakan. Selamat pagi juga untuk Ibu Heni Dwi Irianti, SPD MPD, selaku pimpinan UPT Bahasa Stimario. Good morning, Miss. And then ada Mas Adit yang mewakili Ibu Lisda. Good morning, thank you very much for having me. And juga ada Ibu Tini. Thank you very much for having me. Good morning, Mr. Jovan. Sorry for the delay. Sorry, good morning. It's okay, Miss. You know, online like this, you know, the connection sometimes delayed, so it's really okay. Good morning, everyone. So, first of all, sebelum kita mulai di kelas, nanti teman-teman di kelas teman-teman bisa bertanya kepada para pengajarnya. Nah, di sini saya hanya ingin menjebak teman-teman pengajar yang lain supaya nanti teman-teman bisa bertanya langsung dan biarkan mereka yang menjelaskan, not me, gitu ya. So, first of all, teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa bahasa Inggris, oke, sebelum saya menjelaskan ke bahasa Inggrisnya, teman-teman, I would like to ask you all, menurut teman-teman, bahasa Inggris itu sulit atau gampang? Pilihannya ada 2 ya, sulit atau gampang, hanya 2. So, I need your response, teman-teman taruna-taruni, apakah bahasa Inggris itu sulit atau gampang?
Hello, Taruna Taruni. It's easy, I think. Nice. Nice. I love it. Easy. So easy. Good job. Yes, here's a cake. Oh, mungkin gini aja, teman-teman, biar enak ya, karena koneksi juga. So, Mr. Muladi, first of all, can you lower your hand first? Can you unraise your hand first? No. No. Oh, because in my screen you still raising your hand, so I need you to lower your screen. Okay, I'm sorry, sir. No, it's okay. Bisa diturunkan ya di screen-nya gitu karena masih mengangkat tangan. Ada gambarnya. So, ladies and gentlemen, here's the deal. I want to ask you, yang berpendapat bahwa bahasa Inggris itu Oke, nampaknya ada kendala koneksi internet ya ini ya, sebentar. Mohon ditunggu sebentar. Oke, sambil menunggu Mr. Jovan, ada beberapa informasi penting yang akan kami sampaikan. Jadi untuk seluruh peserta, jadi sudah kami kelompokkan untuk grup kelasnya. Jadi nanti akan kami share melalui WA grup inti. Jadi nanti silakan untuk taruna-taruni masuk menggunakan link WA masing-masing sesuai grup agar nanti bisa berkomunikasi secara langsung dengan pengajarnya masing-masing. Kemudian nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan perlu disampaikan, apakah itu berkaitan dengan materi, kemudian izin tidak bisa ikut, nanti silakan ditanyakan di WA grup masing-masing. Kemudian untuk materi dan presensi nanti bisa komunikasi dengan pengajar secara langsung melalui WA grup itu. Kemudian untuk e-modul nanti insya Allah akan kami informasikan juga berdasarkan jumlah peserta nanti akan kami upload di Google Classroom atau nanti bisa di-download di WA grup masing-masing. Oke, sebentar kami cek dulu Mr. Jovan apakah sudah bergabung kembali. Halo Mr. Jovan, apakah sudah bergabung kembali Mr.? Sebentar, nampaknya ada kendala koneksi internet ya. Oke, nampaknya masih proses untuk join Zoom. Mohon ditunggu. Halo, Mister.
Sebentar, J, adik-adik taruna-taruni. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan juga untuk masuk pertimbangan juga untuk taruna-taruni. Jadi nanti waktu pelaksanaan kelasnya, jadi pastikan koneksi internetnya stabil ya. Jadi pastikan koneksinya stabil. Halo, Mr. Rian. Can you hear me? Ya, oke, sudah bergabung kembali. Oke, Mr. Jovan. Oke. Mana Mr. Jovan? Halo, Mr. Jovan. Oh, nice. Okay, I'm so sorry. I don't know why the connection. I'm so sorry. First of all. Baik, teman-teman. Jadi langsung aja kali ya. Teman-teman nanti kalau misalnya boleh saya lanjut, Mr. Rian? Maaf. Kami persilakan, monggo. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman taruna-taruni, mohon maaf ini saya mematikan videonya karena saya khawatir nanti mengganggu sinyalnya. I don't know why. But anyway, let me say this one, ladies and gentlemen, untuk para taruna-taruni, bahwa tadi yang mengatakan bahasa Inggris itu gampang, I agree with you all, English is easy, so you should keep it that way. So sorry, I don't know why. Okay, so English is easy, still easy. So I want you to keep it that way, that English is easy. And in English, there are 4 basic skills. Nah, ini saya pengen menjelaskan tentang bagaimana cara menguasai bahasa Inggris untuk speaking ya, teman-teman ya. Ada beberapa metode untuk belajar bahasa Inggris untuk speaking, terutama untuk speaking. Yang perlu diketahui pertama sebelum berlatih speaking adalah ada 4 basic skill dalam bahasa Inggris yang harus dikuasai. Yaitu ada reading, listening, writing, and speaking. Nah, dari 4 itu teman-teman, itu dibagi menjadi 2, yaitu input dan output. Input itu ada reading dan listening. Outputnya itu ada writing dan speaking. Ada input, ada output. Kalau nggak ada inputnya, outputnya nggak ada. Jadi kalau teman-teman tidak membaca, maka tidak bisa menulis karena apa yang mau ditulis gitu ya. So you have to have the input first and then the output. Itu adalah basic skill-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa menguasai keempat-empatnya, ada reading, listening, writing, and speaking, I think you mastering English very well. That's the first one. And now let's go to the method. Nah, ini adalah bagian kesukaan saya, teman-teman. Jadi ini saya mau share beberapa metode untuk belajar bahasa Inggris. Nah, sebetulnya ada banyak sekali metode belajar. Oke, nampaknya ada kendala sinyal kembali ya. Jadi memang koneksi internet memang harus dipersiapkan ya dari awal. Jadi ini sebagai gambaran juga untuk taruna-taruni ya. Jadi waktu kelas berjalan nanti pastikan koneksi internetnya stabil ya, sesuai dengan kondisi di lokasi masing-masing. Dan pastikan pakai provider yang terbaik ya. Pakai provider yang terbaik di tempatnya masing-masing. Halo Mr. Jovan, apakah sudah bergabung kembali Mr. Jovan? Halo Mr. Jovan, apakah sudah bergabung? Belum ya, sebentar.
Halo Mr. Jovan, koneksi. Oke, halo. Mungkin mikrofonnya bisa diaktifkan dulu Mr. Jovan. Yes, Mr. Ian. Oke. Hear me ya? Ya. Oh, I'm so sorry. Oke, I don't know why. lanjut. Ya. Ya, baik, saya lanjut ya teman-teman ya. Ji, Jadi, ya, tadi sampai di input and output ya teman-teman. So you have to get the input to get the output. Nah teman-teman, kemudian metode untuk belajarnya. Metodenya itu sebetulnya ada banyak sekali di luar sana cara belajar speaking dan banyak sekali yang sudah share tentang bagaimana cara belajar berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah di sini teman-teman, I just want to share 3 di antara Oke. Oke, nampaknya keluar kembali ya. Oke. Oke, I'm so sorry, Mr. Oke, lanjut deh teman-teman. Cepetan aja deh, takutnya nanti keputus lagi. So first of all, metode yang pengen saya share itu saya menyebutnya mau saya menyebut sebagai academic method. Academic method itu basically your input, you get the input from reading and your output should be on writing. Tapi gimana dengan untuk speakingnya? Nah, untuk speakingnya teman-teman, ketika teman-teman reading atau sedang membaca, usahakan untuk membaca keras. Jadi, cara membaca ketika teman-teman baca jurnal, baca buku, or anything, always read out loud. Selalu dibaca keras. You know why? Because I know that your heart is very good and you are a good guy. Jadi teman-teman, saya yakin bahwa teman-teman di sini adalah teman-teman yang baik, orang-orang baik, taruna-taruni yang baik, dengan hati yang baik, gitu ya. Karena hatinya baik, maka ketika teman-teman membaca dalam hati, hatinya akan mengatakan bahwa that is good one, bagus, keren, luar biasa. Di otaknya dibilang bahwa ini sudah bagus, sudah luar biasa, sudah keren, gitu ya. Tetapi teman-teman, ketika teman-teman mau praktek, kenapa saya terlempar terus dan baik? Oke, lanjut. Teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, karena hatinya baik, ketika teman-teman mau berbicara, ketika teman-teman mau praktek untuk berbicara, maka hati teman-teman juga mengingatkan bahwa kemarin ketika latihan itu ada yang salah loh pengucapannya ketika latihan, ada vocabulary yang salah loh. Nah, karena itu ini hampir sama dengan slide yang tadi dibagikan antara ekspektasi dan realitanya, antara English in my mind and English that I speak, gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena hati teman-teman itu baik. Jadi, karena itulah teman-teman harus berbicara dengan keras, dibaca dengan keras. That's why. Itu alasannya kenapa. Oke, nah, apakah ini efektif? Of course, it is effective, tapi ini butuh waktu untuk menguasainya. Oke. What is the second method? Nah, second method ini namanya imitating atau kalau saya menyebutnya sih baby method. Kenapa baby method? Karena ini belajar seperti bayi sedang belajar berbicara. Bagi teman-teman yang punya adik yang masih kecil atau keponakan yang masih kecil gitu ya, coba dilihat bagaimana cara ibu mereka mengajarkan berbicara. Itu adalah cara yang paling natural untuk belajar bahasa, apapun bahasanya. Itu sebabnya teman-teman fasih berbicara dengan bahasa ibu atau bahasa daerah masing-masing, karena dibesarkan dengan cara yang seperti itu. Nah, sayangnya, oke lanjut. Masalahnya bahasa Inggris sebagai bahasa asing kadang-kadang menurut saya itu cara belajarnya sedikit salah atau sedikit
out of the track gitu ya, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan program alami manusia untuk belajar gitu. Kenapa? Karena apakah teman-teman pernah melihat ibu atau mungkin saudara lain yang mengajarkan anaknya untuk berbicara itu selalu mengatakan, ayo subjeknya mana, verbsnya mana, dan seterusnya? No. Jadi mereka tidak belajar grammar first, mereka belajar how to imitate first. Nah, ini yang disebut dengan baby method atau imitating. Nah, teman-teman silakan cari source, apapun source-nya bisa, kemudian imitate that, ditirukan. Gitu ya. Ditirukan pengucapannya, dicari tahu artinya, kemudian diucapkan, dilatih pengucapannya. This is a baby method. Contoh paling gampang dari baby method adalah ketika teman-teman menyukai seorang penyanyi, menyukai lagunya, kemudian ikut menyanyi bersama. That is baby method. Atau imitating. Nah, di metode imitating ini, teman-teman, inputnya adalah listening, outputnya langsung speaking. Jadi, apakah itu efektif? Hanya jika teman-teman melakukan dengan benar, maka itu akan menjadi efektif. Seandainya tidak, maka akan butuh waktu untuk membuat teman-teman bisa berbicara. Oke, that is second method. Second method itu adalah imitating. Teman-teman belajar seperti baby, seperti bayi yang sedang belajar berbicara dari ibunya atau dari kakaknya. Teman-teman bisa dapetin source itu dari mana aja. Nah, mungkin nanti ketika di kelas, teman-teman, okay. Wait a minute, guys. Okay, so I'm so sorry, I just get a phone call. Teman-teman, baby method seperti itu. Nah, yang metode terakhir yang pengen saya share adalah fart method atau metode kentut. Kenapa disebut metode kentut? Karena ini berlatih berbicara seperti kalau teman-teman mau kentut. Gimana mau kentut? Teman-teman bayangin kalau misalnya perutnya udah begah dan mau mengeluarkan angin gitu ya. Mau mengeluarkan angin. Pasti rasanya juga udah nggak enak banget ya perutnya gitu, udah kembung, udah nggak enak. Nah, gimana cara mengeluarkan yang paling enak? Tentu saja losin gitu ya, dikeluarin aja gitu. Gitu juga dengan bahasa Inggris. Ketika teman-teman pengen berbicara bahasa Inggris, ada sesuatu yang muncul di kepala, keluarin aja gitu. Lost aja, dikeluarin aja. Tidak peduli apakah itu benar atau salah, yang penting apa yang di kepala sudah dikeluarkan. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman udah mau kentut, tiba-tiba ditahan, pasti perutnya nggak enak banget. Pada akhirnya nanti sakit perut dan seterusnya. Gitu juga dengan bahasa Inggris ketika teman-teman mau berbicara, tapi kemudian teman-teman tahan, maka nantinya yang ada nyesel, seharusnya tadi ngomongnya kayak gitu. Harusnya seandainya saya berani ngomong, pasti akan dan bla bla bla. Nah, semuanya itu akan muncul di belakang, semuanya akan muncul ketika teman-teman sudah menahan untuk tidak berbicara. That's the hard part, gitu ya, teman-teman. Itu susahnya ketika menahan untuk berbicara. Atau teman-teman misalnya kentut udah ditahan tapi tetap aja keluar dikit-dikit. Nah, begitu juga dengan bahasa Inggris. Kalau teman-teman ngomong gitu ya, kemudian keluarnya cuma dikit-dikit, orang yang diajak ngomong tuh juga malah tambah bingung gitu. Ini orang mau ngomong apa? Jadi paling enak gimana? Keluarin aja gitu, brut aja gitu. Jadi itu beberapa metode yang menurut saya bisa digunakan nanti untuk berlatih di kelas berbicara bahasa Inggris. Nah, teman-teman, dari 3 metode berbicara bahasa Inggris itu, menurut saya yang paling efektif justru yang fart method. Kenapa? Karena di fart method itu, teman-teman, Anda bisa langsung berbicara tentang apapun yang ada di kepala Anda, instead of harus nulis dulu, instead of harus dengerin dulu, dan seterusnya. Apapun yang di kepala Anda. Nah, tapi fart method juga butuh input. Nggak mungkin ngeluarin kalau nggak ada input. Dari mana inputnya fart method? Inputnya bisa dari mana saja. Inputnya teman-teman ngobrol sama orang lain, dengerin, keluarin lagi. Bisa. Teman-teman pernah dengar ini di sebuah lagu atau di sebuah film, keluarin lagi, bisa. So this is fart method. Basically, your input can be from anything, kemudian bisa dikeluarkan, gitu ya. Nah, sedangkan untuk metode yang lain, teman-teman itu juga bisa dicoba. Silahkan nanti teman-teman mencoba sesuai dengan sesuai dengan
kepribadian masing-masing. Apakah teman-teman tipe orang yang suka membaca? Kalau iya, mungkin bisa menggunakan bisa menggunakan academic method ketika suka membaca gitu ya. Ketika misalnya teman-teman suka mendengarkan lagu, suka nonton film dan seterusnya, mungkin teman-teman bisa menggunakan metode yang kedua, baby method, untuk membantu teman-teman berbicara bahasa Inggris lebih lancar lagi, lebih cepat lagi. Sedangkan yang ketiga, teman-teman, kalau teman-teman tidak terlalu suka membaca, kemudian dengerin lagu sukanya juga bukan lagu yang berbahasa Inggris, nonton film juga bukan film yang berbahasa Inggris misalnya. Saya suka sih nonton film tapi film Korea misalnya, atau drama Korea gitu ya. Nah, tidak ada input bahasa Inggrisnya berarti kan ya. Gimana dapat inputnya? Teman-teman boleh pakai FART method. Jadi anything at all. Teman-teman lagi jalan-jalan ngebaca sesuatu, ada yang ngelihat sesuatu, kemudian oh iya ini bahasa Inggrisnya kayak gini, just let it out. Gitu ya. Teman-teman lagi makan, kemudian ngelihat menu, oh ini ada menu dengan bahasa Inggris, so just let it out. Atau ketika jalan-jalan, kemudian mendengarkan lagu, kebetulan ada lagu bahasa Inggris, so just keluarkan saja. So basically it can be from anyone, from anything. The input can be from mana aja gitu. Nah, silakan nanti di kelas dicoba teman-teman. Boleh menggunakan academic method yang berarti teman-teman nanti akan membaca bukunya. Nanti akan ada bukunya, ada modulnya ya untuk kita belajar. Kemudian bisa dibaca. Ingat, ketika teman-teman membaca selalu baca keras. Yang kedua, mungkin bisa baby method, nanti ketika teman-teman diberikan contoh oleh para pengajar, teman-teman bisa mengikuti cara pengucapannya supaya nanti bisa lebih lancar. Dan yang ketiga adalah dengan FART method. Nah, FART method nanti teman-teman bisa baca bukunya, dengerin pengajarnya, kemudian nanti bisa langsung berbicara saja. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagi teman-teman. Sekarang saya ingin, karena saya itu bukan motivator seperti yang dibilang Mr. Ian tadi, I'm so sorry. I am English enthusiast, so I just want to share. Nah, itu yang pengen saya share ke teman-teman. I'm so sorry for the inconveniences. Tadi ada beberapa kali saya kelempar keluar. I'm so sorry. Nah, sekarang teman-teman saya ingin membuka sesi untuk bertanya. Nah, silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya akan minta bantuan dari pengajar-pengajar yang lain di sini. Kebetulan ada Miss Winda ya, Miss Winda dan Miss Rani. Nah, nanti saya bisa minta tolong mereka untuk membantu saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, now teman-teman taruna-taruni silakan kalau mau bertanya. Izin Pak, bertanya Pak. Silakan Mr. Ganda Syah Putra, right? Mr. Ganda Syah Putra, silakan. Mr. Ganda, betul bukan tadi yang pengen bertanya? Oh, nggak jadi. Oke, nggak jadi. Baiklah. Yang lain mungkin teman-teman taruna-taruni yang mau bertanya silakan. Tidak ada. Baiklah, tidak ada. Ini berarti tugas Mas nanti berat untuk menentukan siapa yang mendapatkan door prize-nya gitu ya, Mas Ian ya. Karena nggak ada yang bertanya nih. Ada yang bertanya nggak? Silakan teman-teman. Demi door prize lah, demi door prize. Silakan para taruna, nanti ada hadiah menarik ya bagi penanya, 5 penanya ya, bagi 5 penanya silakan. Tidak perlu malu-malu ya. Kelas belum mulai, nanti silakan ada 5 hadiah menarik ya, silakan. Please do. Izin bertanya, Mister. Oke, ada boleh. Mr. Fauzan Raffi Nugroho. Fauzan, oke, Mr. Fauzan, silakan. Izin bertanya, untuk
Belajar bahasa Inggris itu apakah ada telatnya apa tidak? Untuk belajar bahasa Inggris, Sir? Iya. Telatnya. Okay. Now, just repeating your question because tidak ada kata terlambat untuk belajar, Sir. Cuman kalau terlambatnya ya kalau di kelas ada telatnya. Nanti mungkin kelas mulai jam 6.30, Anda masuknya jam 7, itu namanya telat, Sir. Tapi kalau untuk belajar bahasa Inggris in general, umur berapakah disebut telat? Tidak ada, Sir. Tidak ada yang namanya terlambat. So, it can start from kapan aja gitu, Sir, bisa kapan aja. Tapi kalau saya sarankan sih, semakin teman-teman itu berusia muda, maka lidah, bibir, mulut itu lebih fleksibel dibandingkan ketika teman-teman nanti sudah menginjak umur 40, 50 gitu ya. Itu lebih nggak fleksibel dibandingkan ketika Anda di umur 8. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu membutuhkan fleksibilitas lidah, bibir, mulut untuk pronunciation supaya pengucapannya lebih benar. Jadi kalau misalnya telat sih nggak ada, tapi kalau kapan waktu terbaik untuk mulai belajar bahasa Inggris, maka saya akan mengatakan sesegera mungkin mumpung usianya belum terlalu tua. Karena kalau besok berarti usianya udah nambah 1 hari gitu ya, lebih tua 1 hari. Jadi kapan waktu terbaiknya? Sekarang gitu, Sir. Apakah ada terlambatnya? Kayaknya enggak deh, gitu. Good question, Mr. Oke, Mr. Thank you. Yeah, thank you, Mr. Fauzan Raffi Nugroho. The next one, silakan. Hai, Assalamualaikum. Izin bertanya. Boleh, silakan, Mr. Muhammad Syaihu. Yes, saya izin bertanya, mau boleh on bertanya. camera. Oke. Oke. Izin bertanya. Saya itu suka nonton film gitu. Terus kurang suka membaca, tapi ingin mengucapkan biasanya itu ada transit yang bahasa Inggris gitu, tapi ketinggalan gitu mau baca. Jadi gimana gitu solusinya? Okay, good question, Mr. Syaihu. I'm sorry, can I call you Mr. Syaihu atau apa nih panggilannya? Hasan, Mr. Hasan. Oh, okay, Mr. Hasan. I'm so sorry, Mr. Hasan. Okay. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah tidak usah dibaca, Sir. Yes. Jadi solusinya tidak usah dibaca. Terus kalau nggak dibaca gimana, Sir? Oke, I'm so sorry. Buat Mr. Hasan tadi, I'm so sorry saya lanjutkan. Solusinya adalah dengan tidak dibaca, Sir, cukup didengarkan saja, kemudian tirukan. Udah, itu aja. Anda mendengar, Anda tirukan. Jadi tidak perlu dibaca subtitlenya. Gitu, Sir. Langsung aja ketika mendengar, langsung ucapkan balik. Karena kalau membaca subtitle, yes, you are going to be late. You are going to be late. Pasti bakal telat. Karena pengucapan seperti ini, kalau ditulis subtitlenya bakal kenceng banget gitu ya. Saya ngomong pakai bahasa dengan kecepatan seperti ini, ditulis subtitle, aduh capek bacanya, Sir. Jadi caranya gimana? Cukup didengarkan, kemudian repeat. Nah, gimana caranya mendengarkan dan repeat? Maka dipahami bahwa apa yang diucapkan, kemudian silahkan ditirukan. Seperti itu, Sir. Jadi, tergantung dengan penulisannya ya, Sir ya? Yes. Alright, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang suka membaca, bolehlah itu dibaca subtitlenya, tapi mungkin lebih enak kalau nonton itu di pause, kemudian dibaca dan seterusnya. Memang agak lama sih kalau kayak gitu. Oke, I'm so sorry kenapa saya lagi, but anyway. Makanya saya bilang teman-teman bagi yang suka membaca silahkan membaca, tapi kalau teman-teman yang tidak suka membaca, well you can skip that. Tirukan saja, dengerin, tirukan, that's it.
gitu ya. Tapi kalau teman-teman males dengerin tirukan, ya udah ngomong aja. Whatever you want to say, just say it. What comes up in your mind, say it. That's it. Gitu, Mr. Hasan. Yes, thank you, Mr. Assalamualaikum, izin bertanya, Mister. Silahkan, Sir. Perkenalkan, nama saya Aji Bintang Pramono. Saya mau bertanya, dari penjelasan Sergio tadi tersebut, dalam metode ketiga tersebut, selain Facts and Facts, apa saja metode berbahasa Inggris yang bisa mengasah skills bahasa Inggris yang paling gampang dan untuk dipahami? Oke. Selain 3 metode ini gitu ya, Sir ya? Selain 3 metode ini, metode apa lagi gitu, betul, Sir? Kalau boleh saya simpulkan pertanyaannya? Siap, Mister, betul. Oke, Mr. Bintang ya. Oke, so selain 3 metode ini, sebetulnya masih banyak metode berbicara lain, yaitu misalnya dengan setting the environment. Nah, ini penting juga sih setting environment nih, teman-teman. Jadi, kalau tadi saya dengar penjelasannya dari penjelasan yang tadi ya, teman-teman, dari Ibu Heni, bahwa sebetulnya ini program pengganti dari Kampung Inggris Pare. Nah, kenapa sih Kampung Inggris Pare? Karena di sana itu environment-nya mendukung, Sir. Gitu. Nah, masalahnya sebetulnya environment yang mendukung itu tidak hanya di Pare. Teman-teman bisa menemukan environment mendukung itu di mana saja, termasuk di kelas ini. Nanti teman-teman dalam satu kelas harus ngomong pakai bahasa Inggris semua. So, itu adalah environment yang sama dengan yang di Pare. Teman-teman kalau misalnya pergi ke Pare, itu harus ngomong pakai bahasa Inggris. Di sana nggak ada yang ngomong pakai bahasa Indonesia, jadi harus pakai bahasa Inggris. Bahkan ketika saya ke sana mau beli cilok aja harus pakai bahasa Inggris sama penjual ciloknya kan gitu. Di sini kan kalau mau ngomong bahasa Nah, kalau di sini kita mau ngomong sama penjual cilok pakai bahasa Inggris tuh agak repot-repot juga karena penjual ciloknya belum tentu ngerti gitu ya, saya. Makanya environment itu penting, tapi sebetulnya environment itu bisa kita bentuk sendiri. Kayak misalnya di kelas ini. Nah, nanti di kelas ini teman-teman harus ngomong pakai bahasa Inggris. Tapi teman-teman, sebetulnya kalau kita mengandalkan 15 meeting di kelas ini, saya yakin itu tidak akan cukup. Jadi biar bisa gimana? Maka praktek setelah kelas itu penting. Jadi nanti setelah kelas silahkan dipraktekkan di luar kelas untuk berbicara dengan siapapun di rumah Anda mungkin, dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua yang mungkin bisa bahasa Inggris atau dengan tetangga gitu ya. Silahkan dipraktekkan, Sir. Itu yang paling penting gitu. Jadi metode yang paling penting berikutnya adalah setting up the environment. Nah, ini kenapa saya tidak masukkan ke sini, karena setting up the environment itu Anda harus bekerja sama dengan orang-orang di sekitar yang belum tentu bisa bahasa Inggris. Makanya agak susah juga. Tapi kalau di kelas ini teman-teman bisa. Nanti di luar kelas silahkan teman-teman setting up the environment juga. Seperti itu, Sir. Alright, thank you, Sir, for the question. Ada lagi, Sir? Mr. Joe. Yeah, sure, Sir. Ada lagi? Hi, sir. I want to ask you about Marian. Yes, Miss. Hi, sir. I have a question for you. Open your camera, Batari. Okay, sorry, Miss. I'm outside my home. Then here's a crowd. So sorry because I off my camera. Okay. Sir, what do you think about grammar? Is important or not? Like British people say that it's important, but American people say that it's not very important. So what do you think about grammar? Is important or not? Thank you. This is my question. Thank you, Ms. Batari Wirda Salman. This is a very good question. This is a very good question. You know, I love this question. Why? Because you ask whether grammar is important or unimportant to speak in English. Well, like you said earlier, British people says it is important, American says it is unimportant. Well, it depends. If I say it is depends on what situations are you on. Tergantung dari situasinya nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam situasi formal, if you are in an office, if you are going to your teacher or your headmaster or your supervisor or whatever it is, ketika teman-teman menghadap mereka, maka gunakan bahasa Inggris dengan grammar yang baik.
Oke ya. Tetapi ketika teman-teman ngobrol dengan teman, actually you don't need grammar. But is it important? For Indonesian, yes. I'm so sorry teman-teman. Saya mengatakan for Indonesian, yes, karena saya sering sekali mengalami bahwa ketika saya ngobrol dengan bahasa Inggris dengan teman-teman yang dari Indonesia, itu mereka sangat-sangat teliti dengan grammarnya, sangat-sangat teliti dengan grammar yang kita gunakan gitu ya, dan senang sekali untuk mengkoreksi grammar. Kenapa mereka senang sekali mengkoreksi grammar? Karena itu yang bisa dikoreksi teman-teman. Gitu loh. Untuk mengkoreksi pengucapan, it's kind of uneasy gitu. Jadi agak-agak nggak mudah untuk mengkoreksi sebuah pengucapan. Kenapa? Karena pengucapan itu nanti dipengaruhi oleh dialek, oleh aksen, dari mana dia berasal, dan seterusnya. So it's a bit hard to judge on pronunciations. But kalau grammar, ini kan secara internasional sudah disetujui ya, bahwa kalau present tense itu subject plus verb 1. Kita nggak mungkin pakai verb 2 dong, gitu kan. Nah, kalau grammar, itu sudah disetujui, makanya mereka enak sekali untuk mengkoreksinya. The problem is, ketika kita sebagai orang Indonesia kemudian berbicara dengan informal ya teman-teman, tapi ini informal ya, bukan dalam formal ya. Kalau situasi formal, maka saya menyarankan grammar it's very important. Tapi kalau informal itu sebetulnya nggak terlalu penting. Kenapa saya bilang nggak terlalu penting? Karena saya pernah mencoba ketika saya berbicara dengan teman saya yang dari UK, teman ya teman-teman, ini hanya teman dalam situasi informal ya. Kemudian saya sengaja membuat kesalahan di grammar dan mereka iya aja gitu, nggak mengkoreksi, nggak kemudian membetulkan atau bingung dengan apa yang saya katakan, enggak. Mereka santai aja gitu. Jadi kalau apakah grammar itu penting, maka saya akan menjawabnya dengan tergantung situasinya teman-teman. Kalau itu formal maka menjadi penting, kalau informal menjadi tidak penting. Begitu Miss Batari Wirda Salman, semoga membantu. Alright. Okay, thank you, sir. Thank you, Miss. Ada lagi mungkin, teman-teman? Yes, sir. Oke, please, Mr. Muladi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muladi. NRP 181098A. Izin bertanya, sir. Silakan, sir. Saya kan ini suka dengar playlist kayak rap gitu, barat gitu. Good. Terus udah bertahun-tahun gitu dengarnya. Tapi kok pas nyanyinya tuh kayak apa ya, masuk aja ngomongnya. Tapi pas speaking sama temen tuh kok jadi ini ya, kayak agak absurd gitu ya, Mister. Yes, sir. Wow. Who's your favorite rapper? Begitu. Ada solusi yang baik nggak, Mister? Iya. Pertama, saya pengen nanya, rapper favoritnya siapa, sir? Rich Brian, XXXTentacion, Travis Scott, Tupac, and any more. Okay, so Rich Brian, XXXTentacion, and so on. Good. Mendengarkan lagu seperti yang saya bilang, it is good for you, sir, untuk practicing. Tapi back again, bahwa itu memang harus digunakan dalam percakapan. Unfortunately, kalau untuk lagu-lagu itu banyak di antara kata-kata tersebut yang kurang pas untuk digunakan dalam percakapan, gitu, sir. For example, terutama kalau rap sih, kalau saya bilang, karena rap itu banyak sekali kata-kata yang kayaknya kurang pas digunakan, terutama dalam situasi formal gitu, sir. Karena kebetulan saya sendiri juga dari dulu seneng banget lagu rap gitu ya, sir ya. Mulai dari kalau saya sih sukanya Eminem gitu ya, Snoop Dogg. Tapi itu tidak bisa digunakan dalam speak
speaking, sir. Akan jadi awkward, bener sih kalau rap digunakan, lirik rap digunakan untuk percakapan ya awkward gitu, sir. Jadi kalau saran saya jangan malahan. Yang saya maksud tadi adalah pengucapan kata per katanya, sir. Jadi mungkin practicing-nya jangan rap karena rap itu satu terlalu cepat, yang kedua kadang-kadang pengucapannya itu tidak clear, tidak jelas bagaimana seharusnya diucapkan, gitu ya. Memang agak susah untuk listening to a song, terutama rap gitu. Jadi kalau saya bilang don't, tapi udah bagus kalau bisa dengerin lagu rap. Saya suka karena berarti kita punya hobi yang sama, kita bisa hangout together kapan-kapan gitu ya, dengerin lagu rap bareng gitu ya, Sri. Just kidding. Even though it's coffee shop. Sure. Nanti kalau PPKM-nya udah selesai ya. Yeah, I'll be waiting your. All right, yeah, I love rap too, but do not use that rap pronunciation or words to a conversation. Jadi kalau saran saya, kalau kalian suka dengerin lagu, cobalah lagu-lagu yang agak-agak pronunciation-nya agak jelas, kemudian mungkin lagu-lagu yang tidak terlalu puitis gitu ya. Jadi kalimat itu nanti bisa digunakan ketika teman-teman berbicara dengan orang, seperti itu. Alright, thank you Mr. Muladi. Thank you, sir. Alright. Oke. Wah, sepertinya ini sudah melebihi waktu saya, Mas Ian ya. I'm so sorry, saya tidak cek waktu. Oke, sudah cukup, Mister. Wah, there you go. True, Miss Henny. I'm so sorry. I'm responding to Miss Henny's chat. Yes, grammar. I love it. I love it, Miss Henny. Thank you very much. Sudah dijawab juga ya ini tadi pertanyaan. Yeah, just to make it clear, so the students will understand this. Yeah. betul, Miss. I love your example of it. Maybe you can explain to these students. They don't love. Gimana, Miss? Because they don't understand this. Oh, I see. Yeah. Kurang paham, mungkin Mr. Jovan bisa menjelaskan apa yang saya ketik itu. Buktinya mereka tidak tertawa karena tidak mengerti. Oh my God. Ya, aduh saya agak susah menjelaskannya Mas ini. Tapi betul, itu pentingnya grammar. You know that. All right, to know the differences between your shit and your shit. But anyway, good job. I love that example. Mr. Ian, ini waktunya saya sudah melebihi, so I give the time back to you again. Okay, thank you, Mr. Oke, terima kasih atas waktunya Mr. Jovan, sudah membantu untuk membawakan sesi motivasi. Untuk selanjutnya adalah pada acara pagi hari ini sudah selesai ya, jadi ada 5 penanya yang sudah yang nanti akan mendapatkan hadiah menarik, yaitu ada Mr. Fauzan, kemudian ada Mr. Muhammad Syaikul Hasan, kemudian ada Mr. Aji Sintang dan Miss Batari Wirda, kemudian ada Mr. Muladi. Oke, selamat. Nanti akan kami informasikan melalui WA Group ataupun kami WA Japri ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu penutup. Sebelum kami tutup mungkin Ibu Heni Dwi Rianti, apakah masih ada tambahan yang perlu informasi tambahan yang perlu disampaikan? Monggo. Halo, pada intinya saya sangat mengapresiasi sekali ya pertemuan kita pada hari ini. Begitu kita banyak sekali mendapat materi baru begitu kan tentang metode belajar tadi, especially ya khususnya tadi yang disampaikan oleh Mr. Jovan gitu. Kalau boleh saya nanya dari ketiga metode tadi, mana yang kalian suka? 3 kan ya benar ya tadi, ada Ford method, ada baby method, ada satu lagi academic method or something tadi ya sepertinya. Ada yang bisa jawab pertanyaan saya Pak Ian? Tadi sudah 5 orang ya?
Iya, sudah 5 penanya 5. itu. Iya. Mungkin kalau ada penanya satu lagi mungkin silakan Ibu. Saya mau berikan pertanyaan ini tapi ya, siapa bisa jawab pertanyaan saya? Mungkin akan ditambahkan oleh Pak Ian nanti dalam list door prize. Bisa nggak ngerespon saya? Dari ketiga metode tadi, mana yang kalian suka dan kenapa kira-kira? Mana yang cocok untuk kalian? Saya pengen respon dari kalian dong, ya. Bukti kalau kalian penyimak penjelasan Mr. Jova. Oh, again you. Hasan? Hasan double nanti ya. Oke, yuk Hasan. Ya, go ahead. Halo? Halo. Halo? Hasan ingin menjawab. Baby. Muhammad. Metode yang baby face. Baby, oke. Kenapa? Kira-kira? Lebih mudah, lebih mudah? Yes, mungkin lebih mudah. Kenapa mudah? Lebih bisa sering diucapkan. Lebih sering bisa diucapkan gitu. Bagi kamu mudah, kamu sudah melaksanakannya belum? Sudah mulai melaksanakan? Sudah mulai belajar? Yes. Yes. Oh, sudah. Oke. Oke. Contohnya apa? Contoh berbicara sudah. Setiap hari-hari. Yeah, for example? Mau makan gitu, mau makan eating, sleeping, mau tidur. Very good, very good. Ya, keren ya. Jadi itu ya ketika television. Oke, very good. Ya, jadi kalau boleh saya menambahkan adalah bring your English into your everyday life, gitu ya. Jadi memang kalian harus membawa bahasa Inggris ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tidur, dibawa ke kamar mandi, dibawa kamar mandi. Nanti lihat di kamar mandi ada apa? Ada bathroom, ada water, kemudian ada apa lagi di sana di dalamnya gitu ya. Jadi ucapkan saja seperti yang disampaikan Mr. Jovan tadi ya. Seperti itu, very good. I like your response ya. Hasan nanti bisa dapat double ya dari Silak juga dari Stimario juga nanti ya. Oke, I think that's all Pak Ian. Terima kasih sekali. Dengan Mr. siapa tadi? Hasan atau siapa? Bisa nama kamu panjang banget ya. Muhammad Syekh. Mr. Hasan ya, Miss. Mr. Hasan kembali ya. Benar. Panjang banget namanya. Ya, mungkin itu dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada tim Silaks Universitas Islam Indonesia ya, Pak Ian di sini yang mewakili. Kemudian tadi saya lupa belum menyapa juga ada instruktur juga yang bergabung gitu di awal, saya lupa maaf. Para instruktur dan juga motivator kita Mr. Jovan dan lain-lainnya. Terima kasih sudah berkenan hadir dan berkontribusi dalam acara Studium General. Kami mohon sekali kami menitipkan anak-anak kami ya, Bapak, Ibu, Miss, Mister semuanya. Kami titipkan kami sangat berharap begitu agar anak-anak juga memiliki komitmen yang baik, yang bagus nantinya agar bisa melaksanakan program ini dengan lancar ya. Oke, gitu saja. Terima kasih Pak Ian. Di akhir saya minta sesi foto bersama, boleh Pak Ian? Oke, baik. Terima kasih Bu Eni. Ya, boleh. Nanti kamera dinyalakan semua. Oke, sebentar. Oke, sudah siap semuanya? Maaf, saya tidak pakai background soalnya layarnya tidak mendukung. Nggak ada green itu loh Pak, warnanya jadi nggak bisa. Mungkin yang lain, mungkin yang lain kalau silakan yang lain, silakan silakan aktifkan videonya. Iya, di tempat saya ini tidak mendukung warnanya. Ya, semuanya dinyalakan kameranya. Kita akan foto bersama untuk dokumentasi ya Pak Ian ya. Oke, baik.
Sebentar. Satu. Oke. Masih ada yang belum aktif sepertinya Fauzan Raffi Nugroho. Halo Fauzan. Yes, oke. Ada 2 layar. Oke, baik. Sudah cukup Ibu Eni? Oke, sebentar Pak. Ya, sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih. Acara pada pagi hari ini sudah selesai. Kemudian nanti untuk selanjutnya adalah pelaksanaan kelasnya. Jadi mohon untuk seluruh taruna-taruni mempersiapkan diri ya untuk kelasnya pada minggu depan, yaitu akan dilaksanakan pada hari Senin. Jadi nanti untuk jadwalnya akan kami sampaikan melalui WA Group, dan grup kelasnya juga akan kami sampaikan juga untuk seluruh peserta bisa masuk melalui link WA Group yang akan kami sampaikan. Oke, terima kasih atas waktunya seluruh taruna-taruni Stimario dan seluruh pimpinan dari Stimario, Ibu Eni selaku PT Bahasa, dan beberapa tim pengajar kami Silax UI dan tim dari manajemen Silax UI. Oke, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kita selesaikan, dan sebelumnya bagi yang muslim silakan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Saya mohon maaf, apakah bisa di-share tadi backdropnya itu Pak? Bukan backdrop yang ada di belakang Bapak itu? WA aja, Ibu. Bukan, maksudnya Pak, share screen Pak. Maaf Pak. Oke, sebentar. Iya. Gini, Ibu. Ya. Ya, sebentar Pak, saya ambil screenshot-nya sebentar. Oke Pak, sudah. Cukup. Sudah Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eni. Saya izin mulai ya. Bapak, Ibu. Terima kasih Bu Eni. Teman-teman semua, terima kasih semua izin. Ya, have a nice day everyone.